Sampai sekarang 4 bulan guys, 4 bulan, bayangkan gak digaji. Namanya Okan Oke. Beliau bekerja di pabrik kertas pembuatan kopi. Kini kondisi pabrik beliau mulai bangkrut dan konon kata beliau pabriknya akan tutup bulan depan. Video ini saya buat tanggal 12 April 2020. Beliau orangnya sangat sabar. Jadi untuk teman-teman semua PMI yang ada di Korea ataupun yang lagi berusaha ke Korea, simak penjelasan beliau. Yuk. Pokoknya Taijikemnya dapat, gajinya bisa kembali. Ya alhamdulillah. Wah, mantul bisa untuk. Tapi nanti kalau ya namanya juga uang begitu banyak loh. Enggak cuman Mas Okan, cuman kan ada berapa temannya Mas? 4 orang guys. 4 orang berarti kan bayangkan. Minimal aja di standar nih, saya mau ngomong ke sahabat Hendrik Gustian. Standar ini dalam gajian undang-undangnya istilahnya. Ya misalkan ini tentang slip gaji aja. Slip gaji, kurang lebih per orang itu mendapatkan 2 juta won. Iya. Kali 4 orang berarti 88 juta. 8 juta won. Itu ditunggak guys, bayangkan. Ditunggak selama 4 bulan. 4 bulan. 4 kali 8 juta. Jadi 32 juta won dibayarkan oleh karyawan. Berarti 38 juta. 32 juta. 32 juta ditambah bulan ini. Bulan ini misalkan ya dapatnya 9 jutaan per orang. Ini kan kerjanya kan nggak pernah lembur. Berarti 36 juta ya. Itu dari uang gaji aja, Bapak. Uang gaji aja, belum gaji Taijikemnya, guys. Taijikemnya satu orang dapat masukan 1 bulan 2 juta 2 juta aja. Rata-rata kali 4. Berarti udah dapat 6 juta. Berapa 9 tambah 2 juta? 11 juta. 11 juta. 11 kali 4. Duit semua itu. 44 juta. Wow. Rupiahnya berapa itu satu orang aja dapatnya kalau misalkan 11 juta won? 11 juta won. Intinya kalau dikalkulasi 130-an. 130 man. Iya bener. 130 juta rupiah satu orang. Gaji plus Taijikem. Taijikem itu uang pesangon Mas ya. Jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Hendrik Gustian mantul. Mantap betul. Lagi sama Mas Okan Oke. Di sini anginnya kencang banget nih. Jadi saya mau tanya-tanya gimana kabarnya Mas Okan hari ini? Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Walaupun lagi makan apel, gue berusaha menjawab pertanyaannya Mas Hendrik Gustian yang mantul gedul ngobrol-ngobrol. Jadi ini saya ada di tamannya sangat keren. Yuk coba lihat tuh. Ada yang olahraga juga gitu. Hati-hati ya kalau di Korea kerja, jangan sampai kecelakaan kayak saya. Itu banyak loh juga itu orang yang jalan itu tangannya juga diperban ya bro. Itu makanya buat pelajaran ini, kalau kecelakaan kerja nanti kerja kita juga terhambat, pendapatan kita juga terhambat, makanya hati-hati. Oh iya Mas Okan, ceritanya beberapa waktu kan pernah ngomong pabriknya mau tutup, itu sebenarnya gimana ceritanya Mas? Ceritanya begini, faktor pertamanya mah waktu saya kan 4 orang, dulu 5 orang. Sehubung 3 orang itu mau ini Mas, mau re-entry 3 orang. Mau re-entry 3 orang. Termasuk saya pertama. Ya. Awal mulanya mau tutup ini pabriknya. Pertama saya finish kontrak, terus re-entry kan kesini balik lagi dalam kurang lebih 3 bulan. Udah rasain goyang udah kerasa. Terus masalah keuangan, gajinya agak terlambat. Misalkan setiap tanggal 10 Mas Okan kan sama rekan-rekan terima gaji. Iya. Dia diundur sampai tanggal 15. Terus bulan kedepannya sampai tanggal 20. Lambat laut 2 bulan lagi temanku kan cuti lah, finish kontrak juga. Iya. Kesini nyampe 1 bulan ini pending gajinya Mas. Oh gitu. Wah udah kelihatan ini. Tanda-tandanya udah kelihatan. Itulah semenjak kami re-entry udah goyang pabriknya, keuangan kantornya udah goyang. Sahabat Okan Oke, sahabat Hendrik Gustian. Kurang lebih saya sama temen itu selisih kurang lebih 2 bulan. Terus temennya lagi re-entry selisihnya 4 bulan atau 6 bulan.
Pas reentry ketiga temenku, dia 6 bulan di kampung, guys. Sebenarnya masa reentry itu 3 bulan ya rata-rata. 3 bulan. Dia nggak diambil itu 6 bulan, Mas Hendri. Oh ya, untuk sahabat Okan guys, biasanya tuh kalau lap Kediri 1 minggu. Di Jakarta kurang lebih minimal 1 Tapi minggu. panggilan terbanyak nanti total di Indonesianya cuma 3 bulan. 3 gitu. bulan rata-rata. Rata-rata 3 bulan dan akhirnya sampai nunggu 6 bulan baru 6 bulan karena terbang. faktor keuangan. Sampai 6 bulan temanku yang ketiga itu. Terus di-delay lagi gajinya sebulan. Terus numpuk sampai 2 bulan. Di-delay itu maksudnya gajinya tidak dibayar gitu, Mas? Tidak dibayar. Gajinya sampean? Gajinya saya nggak dibayar. Dibayar. Terus sampai berapa kali? 1 bulan sampai sekarang 4 bulan, guys. 4 bulan. Bayangkan nggak digaji. Tapi saya pernah nelpon ke shelter. Kalau Anda ada problem masalah, teleponlah ke shelter untuk mencari solusi. Kebanyakan shelter itu suruh ke pihak yang berwenang. Berarti ke kantor polisi gitu juga? Bukan, Mas. Ke masalah tentang pajak, apa itu pembayaran begitu, nodobo atau apalah, intinya nodobo. Tapi etiket baiknya karyawan, beliau kan bosnya kan bagus, Sajangnim. Iya. Bagus, cuma memang keuangannya aja, Mas. Jadi saya nggak. Oh, enggak, main aman aja dulu. Emang aman yang bosnya baik, tanggung jawab. Tetap dipenuhi. Oh, tadi dari teman-teman semua, dari Mas Okan gimana? Apa sama aja, maksudnya? Ya udahlah, kita nerima aja dulu karena bosnya baik. Kita tunggu aja niat baiknya. Udah kayak gitu bener. Ngomong ke kantor kan, kata bosnya Sajangnim. Ya, dia tanggung jawab. Cuma nunggu kapan waktunya itu belum tahu, duit ada. Pertama begitu, Mas. Lambat laun, ternyata angkat tangan dia. Juragannya nggak mampu. Nggak mampu apa sih? Bayar Mesin pabrik. Oh. Jadi finishnya itu dia tutup, Mas. Akhirnya tutup. Terus gajian kita yang 4 bulan itu lebih akan dibayar setelah mesin-mesin dia dijual, kurang lebih. Oh, bro. Tur di Korea kayak gitu. Tapi saya pernah dengar itu misalkan bosnya nggak bayar 1 bulan 2 bulan itu kita bisa pindah pabrik. Kenapa Mas Okan kok nggak pindah pabrik pas waktu itu? Karena udah kadung demen, kadung tresno, kerjanya enak banget situ, udah nyaman pokoknya. Jangan kasih jam apa itu namanya, empedu di habis manis apa dibuang, jangan kasih sepahnya ke juragan. Karena gitu. Ingat waktu Anda di kampung halaman ingin sekali kan ke Korea, dengan dalil pengen merubah nasib, begitu, Mas. Saya prinsipnya di situ. Oh iya, alhamdulillah dengan izin Allah, terus melalui pabrik ini kan, pabrik yang saya kerjakan, juragan manggil saya ke sini Korea. Jadi saya nggak pengen habis manis sama dibuang. Berarti intinya para berangkat dulu niatnya kita udah berusaha berjuang di Indonesia, mulai ikut tes dan lain-lainnya. Terus setelah terbang kita niatnya kerja, niatnya berangkat baik. Kalau kita istilahnya pamit gitu juga dengan baik-baik gitu ya, Mas ya. Betul sekali. Apalagi kan udah bonus, sudah reentry, jadilah jadi masalah. Berarti ini tanggal berapa, Mas, hari ini? Ini 12. Tanggal 12 April ya. Kurang lebih akhir bulan ini saya finish kontraknya. Pabrik tutupnya. Tapi untuk keuangan masih belum. Keuangan ini bulan ini juga. Dia ngomong bulan ini juga. Dan ini dibayarkan. Soalnya mestinya mau diambil Sabtu Minggu. Yang jadi pertanyaan gini, Mas. Apakah Mas Okan ngerti hitungan gaji per bulan? Slipnya itu dikasih apa enggak? Biasanya saya gaji slipnya. Cuman saya kan udah 1 tahun lebih. Jadi kemungkinan besar saya dapat ujiannya itu 1 tahun aja. Ujiannya 1 tahun. Soalnya kan belum ada 1 tahun setengah lebih, belum ada 2 tahun, guys. Jadi 1 tahun aja ujian. Pokoknya ujiannya dapat, gajinya bisa kembali. Ya alhamdulillah. Amin. Wah, mantul bisa untuk. Tapi nanti kalau ya namanya juga uang begitu banyak loh. Enggak cuman Mas Okan, cuman kan ada berapa temannya, Mas? 4 orang, guys. 4 orang berarti kan bayangkan. Minimal aja di standar nih, saya mau ngomong ke sahabat Hendrik Gustian. Standar ini dalam gajian undang-undangnya istilahnya. Ya misalkan ini tentang slip gaji aja. Slip gaji, kurang lebih per orang itu mendapatkan 2 juta won. Iya.
kali 4 orang berarti 88 juta. 8 juta won. Itu ditunggak, guys. Bayangkan. Ditunggak selama 4 bulan. 4 bulan. 4 kali 8 juta. Jadi 32 juta. Won. Dibayarkan oleh karyawan. Berarti 38 juta. 32 juta. 32 juta ditambah bulan ini. Bulan ini misalkan deh dapatnya 9 jutaan per orang. Ini kan kerjanya kan nggak pernah lembur. Berarti 36 juta ya. Itu dari uang gaji aja, Bapak. Uang gaji aja, belum gaji jigumnya, guys. Jigumnya satu orang dapat masukan 1 bulan, 2 juta 2 juta aja. Rata-rata kali 4. Berarti udah dapat 6 juta. Berapa 9 tambah 2 juta? 11 juta. 11 juta. 11 kali 4. Duit semua itu. 44 juta. Wow. Rupiahnya berapa itu satu orang aja dapatnya kalau misalkan 11 juta won? 11 juta won. Intinya kalau dikalkulasi 130-an. 130 man. Iya bener. 130 juta rupiah satu orang. Gaji plus tajigem. Tajigem itu uang pesangon Mas ya. Belum gukmin nanti ya kalau gukmin kita kalau kepulangan. Iya. Berarti terus selangkah ke depannya ini Mas Okan gimana solusinya? Karena sementara kan masih diberi himbauan pabrik bulan depan tutup, semua gaji akan dibayarkan. Apakah Mas Okan udah rencana ngelobi teman? Betul. Cari kerja di mana atau Mas Okan mau pulang itu rencana ke depan gimana Mas? Ini saya punya cerita yang menarik, nggak diduga-duga nih guys ya. Yeah. Sebelum pabrikku mau tutup, saya tuh udah beli tiket, guys. Udah beli tiket. Sekali jalan. Di PP mau cuti. Saya udah diizinin 40 hari nih. Aku buktiin apa tuh tiketnya. Enak tuh. Emang udah izin 40 hari. Apa itu namanya, guys? Udah takdirnya, udah rencana dari Allah ya. Padahal saya itu pengen cuti. Berhubung pabriknya taunya tutup, guys. Kan lucu. Nggak sengaja saya udah cuti, jadi antara milih kerja sama mau cuti, Mas Okan itu masih bimbang, guys. Terus itu semoga Allah memberikan petunjuk yang baik antara cuti, amin, sama nyari kerja nih, guys. Saya tunjukin, cari dulu ya. Itu tiketnya PP juga? PP Garuda ini. Berapa, Mas? 560 kurang lebih. Murah ya? Ini, guys. Dapat murah pasan. Pas promo berarti pantesan langsung di booking. Ini, guys, saya tuh udah niat beli tiket PP. Agak mantul ya cahayanya. Pokoknya intinya adanya masih tahu itu ada buktinya udah PP. Tahu-taunya pabriknya tutup. Tutup. Berarti udah itu. Nanti ke depan rencananya mau ke pabrik apa, Mas? Kalau dulu kan pabrik yang buat kop, nanti kop kap. Saya itu pengennya kertas, tapi ini untuk tip bagi teman-teman yang nyari kerja. Saya punya tip yang jitu, insya Allah bisa diterapkan. Kalau bisa Anda itu hubungi teman-teman, chattingan semua kan di lobby semua teman-teman yang di Korea. Nanya aja nggak apa-apa, itu lebih efektif menurut saya. Ini Mas ada loker enggak, lowongan kerja enggak, efektif. Sambil kita menunggu finish itu belum berhenti kerja pas pabriknya bangkrut tadi. Ada selang waktu kurang lebih setengah bulan kita lobby ke teman-teman. Insya Allah efektif. Berarti nanti setelah ini langkah-langkahnya Masnya ke Nodongbu gitu. Betul sekali. Nodongbu itu apa, Mas? Boleh dijelaskan sedikit Nodongbu? Apa yang ngurus-ngurus keimigrasian ya? Ya, ngurus data-data pribadi. Mau tanya. Apa gitu ya? Ya dan nanti kalau misalkan saya salah, tolong komentar di bawah. Berarti udah ada gambaran rencana seperti itu. Nanti misalkan setelah bulan depan ya, misalkan udah terakhir, misalkan ya semoga uangnya cair gitu. Amin. Terus nanti jadi cuti atau gimana. Tapi kalau udah itu kan cuti bisa ada waktu 3 bulan sih. Tapi pun sekarang juga corona di Korea ya alhamdulillah udah mereda. Iya. Menurut ini kan saya bimbangnya di sini, guys. Kan saya mau cuti, terus kan di pemerintah setempat sini Korea kan karantina mandiri dalam waktu 14 hari. Jadi saya itu bingungnya di situ antara cuti atau enggak. Soalnya per hari itu kenanya 100 won, guys. 100 won satu hari berarti misalkan 14 hari 1.400.000 di kalkulasi rupiah kurang lebih 18 juta atau 19 juta. Wow, itu bayangkan itu semua, Mas. Itu jika tidak punya alamat. Soalnya kan masukkan alamatnya sudah mencari kerja. Iya, nggak punya alamat. Punya alamat. Jadi kalau menurut saya nih, itu nanti ke paling enggak kalau ada punya teman atau gitu, misalkan taruhlah ke Nodongbu gitu, kalau imigrasi apa ya? Itu nggak mungkin ya mungkin.
mungkin ke Ansan di kayak asrama gitu kan biasanya kan ada Mas. Itu ke situ nanti ya di situ aja mungkin silaturahmi ke masjid sebelum tapi sekarang masjid pun juga tutup. Biasanya teman-teman yang lain ada yang seperti itu sistemnya. Jadi nanti misalkan keluar biasanya ada teman-teman yang itu yang ngasih makanan tiba-tiba datang. Terus di karantina mandirinya gimana di ruangan mana? Ya kayak ya di itunya. Mungkin alamat base camp gitu ya. Tapi saya nggak tahu itu boleh apa enggak secara prosedur. Iya. Base camp, alamat base camp yang ditulis nanti misalkan nomor teleponnya Mas Okan di Indonesia hilang gitu. Ataupun nanti pakai nomor telepon temannya dicantumkan di situ nggak apa-apa. Misalkan pas waktu itu ini bayar satu orang kena 100.000 itu kan. Apakah mandiri itu dikosongin saja semua? Nggak usah, soalnya punya alamat di Koreanya. Bilang gitu aja, alamatnya ini. Dan nanti kan Mas Okan kan ngisi aplikasi di GPS. Aplikasi di HP tapi yang connect dengan GPS gitu. Jadi misalkan Mas Okan setelah sampai di sini 14 hari Mas Okan kemana-mana itu GPS itu akan melacak dan Mas Okan bisa kena deportasi. Itu kena pelanggaran enggak Mas? Kita numpang tempat itu. Ya kan kayak booking tempat gitu loh. Booking misalkan tempat. dari sini, dari misalkan kita kan nggak resmi ngomongnya, misalkan. Tapi kan kayak orang-orang yang mau, tapi ya nantilah kita lihat episode selanjutnya. Tapi itu menurut saya, hemat saya ya, mungkin juga boleh. Hemat pengeluaran ya. Jadi untuk teman-teman yang cari kerja, insya Allah pakai trik itu Mas ya tipnya ya. Iya. Itu juga bisa kemungkinan, tapi ya nggak tahu juga sih. Itu pun kalau temennya ada yang membutuhkan. Kalau bener-bener cuti terus di sini pusing gitu. Tapi nggak tahu juga ini. Nah, tapi lebih baik kalau masih bimbang dipikirin matang-matang dulu lebih baik. Soalnya apa? Kalau corona itu kan agak bahaya, apalagi di Indonesia sekarang ada karantina mandiri 14 hari juga kan. Karantina 14 hari itu kita mau ngapa-ngapain juga di rumah kayak jadi ODP, orang dalam pengawasan kan. Nanti misalkan kembali ke sini pun kan juga seperti itu. Daripada kita pulang membahayakan seseorang, masukkan kan mungkin bimbangnya di situ. Membahayakan seseorang. Di sini pun kalau sini juga pakai masker tapi udah agak reda, cuman himbauan tetap makanya saya juga pakai masker ini. Masker semua ini, masker. Cuma kita lagi ngobrol aja Mas ya. Iya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan baik jadi cuti karena tiketnya udah dibeli, gimana sebelum deal itu bisa kembali apa enggak, misalkan enggak jadi cuti. Soalnya kan beda pabrik soalnya. Jadi ada masa pencarian 3 bulan. Oh iya, menurut shelter katanya 5 bulan. 5 bulan. Masa ada wabah ini COVID-19. Berarti ketambahan ada itu pun kalau udah ngajuin 5 bulan terus kita cuti 2 bulan itu tetap 5 bulan. Tapi 5 bulan. Kecuali kalau kitanya nggak ngomong dulu 3 bulan itu. Kata shelternya begitu. Ada pencarian kerja 5 bulan guys. Nah kan sebelum pulang kan maksudnya minta surat mau kepulangan. Aku minta surat jalan mau cuti. Nah terus? Pasti nanti ngisi alamat. Ngisi alamat ya? Pasti ngisi alamat. Masa nggak ngisi alamat? Saya soalnya belum pernah, tapi paling ngisi alamat. Itu di nodomnya ya? Nanti coba tanya di situ biar jelas. Ya nanti kalau kalau yang penasaran dengan kegiatan cuti COVID seperti ini, misalkan kayak mau cari kerja, nanti lihat aja di channel Okan Oke, mungkin dibahas. Jadi ya itu kemarin saya nelpon shelter, dia ngomongnya begini, pemberitahuannya dalam masa ada wabah itu 5 bulan. 5 bulan. Biasanya kan 3 bulan, ditambah lagi 2 bulan. Iya, tapi yang jadi pusing kan kembali ke sininya itu alamatnya di mana? Iya. Nah, itu makanya pokoknya nyiapin aja uang 2 juta. Siapin 2 juta. Makanya kalau nggak ada uang ya dipikir-pikir dulu. Saya insya Allah ya begitu, masih bimbangnya itu karantina mandiri dengan biaya 100 won menurut PMI itu terlalu gede. Ya Mas ya, gede Mas, 100 won, gede banget. Ya udah terserah. Kalau karantina mandiri nanti langsung pulang ke pabrik, alamatnya itu ya udah enak di situ. Mau ngapa-ngapain enggak ya pakai uang pribadi kan gitu. Saya kan nggak punya tempat. Nah ya nggak punya tempat sementara, tapi nanti ya mungkin ada jalan solusi, makanya tunggu di channelnya Okan Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hendrik Christian juga. Aneh oke. Yes, dadah. Jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Okan Oke yang mantul. Sampai jumpa lagi.